Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting kali ini untuk mengadakan diskusi terkait mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Tak lupa juga, marilah kita panjatkan salawat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya sebagai moderator dari diskusi terkait mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis akan mendiskusikan terkait permasalahan pada suatu perusahaan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, salah satu diantaranya yaitu saya sendiri, Rati Safitri, dengan nomor pokok mahasiswa 10, 12, 14, 80, dan lanjut. Saya Angelina Delila Agniati dengan nomor pokok mahasiswa 10, 12, 14, 60. Dan Lanjut. saya Muhammad Zaki, NPM 101211465. Dan lanjut. Dan saya Amelia dengan NPM 101211463. Jadi dalam diskusi kali ini kami mengambil 3 pokok permasalahan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Dan untuk permasalahan yang terakhir adalah tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Baik, untuk kita lanjut dalam permasalahan pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Apa solusi yang harus dilakukan agar dapat memperbaiki permasalahan tersebut? Silakan yang memiliki solusi disebutkan. Baik, izin berpendapat. Kalau menurut saya sendiri, jika mesin tersebut masih bisa diperbaiki, ya perbaiki terlebih dahulu untuk mengurangi ya biaya yang mahal gitu kan kalau beli yang baru. Tapi kalau misalnya udah tidak bisa diperbaiki, ya mau gimana lagi, ya beli yang baru aja daripada harus diperbaikin lagi. Silahkan yang lainnya jika ingin menambahkan. Baik, izin berpendapat. Saya hanya ingin menambahkan pendapat dari Saudara Zaki tentang solusi mesin cetak yang sudah tidak optimal. Apabila mesin itu masih bisa diperbaiki, lebih baik kita perbaiki dulu karena bisa menghemat biaya pabrik. Dan kalau misalnya ada mesin yang rusak, kita bisa mengecek apakah dalam mesin itu ada yang masih bisa dipakai agar disimpan untuk mesin yang lain agar bisa menghemat pembiayaan. Ya, terima kasih kepada Saudari Enya. Boleh sok Amel ada yang tambahin? Udah cukup aja. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwasannya mungkin ada beberapa pendapat yang akan saya tambahkan dari pendapat dari Jaki sama Angel. Yang pertama kan kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama sebelum kita melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut, kita itu harus mendata apa saja kerusakan yang ada pada mesin tersebut. Nah, apabila misalnya menyambung pada pendapat yang diutarakan oleh Angel, jadi apabila misalnya dalam mesin yang lain masih ada beberapa barang yang masih bisa dipakai atau beberapa dari mesin tersebut yang masih bisa digunakan, nah boleh digunakan pada mesin yang lainnya. Dan untuk yang kedua yaitu kita harus memanggil teknisi mesin untuk perbaikan mesin tersebut. Jadi sebelum kita mengambil langkah yang lebih jauh yaitu untuk membeli mesin baru, alangkah baiknya apabila kita memanggil terlebih dahulu teknisi mesin untuk memperbaiki mesin tersebut. Yang ketiga yaitu adalah apabila mesin tersebut sudah tidak bisa diperbaiki dan pernyataan dari sang teknisi mesin yang sudah tidak sanggup untuk memperbaiki mesin tersebut, perusahaan harus mengambil langkah tegas yaitu dengan cara membeli mesin baru. Nah,
untuk yang terakhir, apabila perusahaan sudah tidak sanggup untuk memberi mesin baru, perusahaan juga harus bisa bertindak tegas dengan cara mengurangi kegiatan produksi pada perusahaan tersebut, seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan sering terjadi kesalahan pada sistem produksi dan diketahui ketika barang akan dikirim. Boleh sok, siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Baik, saya izin berpendapat. Boleh. Untuk masalah yang sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Menurut saya harus ada orang yang bisa mengecek dan mengetahui pesanan apa saja agar tidak terjadi kesalahan produksi. Karena jika terjadi kesalahan produksi akan menghambat waktu perusahaan dan biaya. Baik, terima kasih kepada Angel yang sudah memberikan tanggapannya terkait permasalahan yang kedua. Izin menambahkan, jadi kalau misalnya menurut saya itu di samping apa yang dikatakan oleh Angel barusan, mungkin pihak perusahaan tersebut harus menyediakan divisi khusus terkait yang berhubungan dengan bidang produksi, yaitu bagian checker atau bagian pengecekan barang masuk dan barang keluar. Di samping itu juga bagian checker atau bagian produksi harus menyediakan sebuah catatan khusus berupa notebook yang mencatat berbagai macam pengeluaran dan pemasukan ke dalam pabrik. Nah, di samping itu juga perusahaan harus bisa lebih teliti terhadap pemasukan dan pengeluaran barang. Jadi sebelum kita mengirim barang ke luar atau ke konsumen, kita juga harus bisa mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirim tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kekeliruan untuk yang kesekian kalinya. Jadi kan kalau misalnya terjadi kekeliruan, perusahaan juga yang rugi, seperti itu. Ada yang ingin ditambah kembali? Menurut saya sudah cukup. Cukup, ya. Terima kasih. Kita berlanjut ke permasalahan yang ketiga. Terkait dengan tidak sama ratanya tanggung jawab di setiap karyawan sehingga menyebabkan kecemburuan antar karyawan di dalam suatu perusahaan. Boleh sok, siapa yang mau menanggapi? Silahkan. Izin berpendapat. Mungkin biar sama rata dan tidak ada kecemburuan. Mungkin dengan status jabatan bisa bertanggung jawab akan jabatannya tersebut. Terus kalau misalnya ada karyawan yang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut, mungkin kita bisa kasih pembelajaran dengan pemotongan gaji atau apapun itu. Terus untuk karyawan yang rajin dan selalu bertanggung jawab, mungkin kita bisa kasih apresiasi berupa hadiah atau kenaikan jabatan mungkin. Baik, makasih buat Saudara Jaki yang udah ngasih solusinya. Boleh sok, siapa lagi yang mau nambahin? Sedikit menambahkan ya. Setiap karyawan sudah diberi tanggung jawab yang sama dan harus saling mengerti agar tidak menimbulkan masalah dalam perusahaan. Udah segitu aja. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi dalam memberikan solusi terkait beberapa permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya untuk permasalahan yang pertama, solusi-solusi yang dapat dilakukan atau sebagai alternatif suatu perusahaan dalam masalahnya diantaranya yang pertama, mencatat terlebih dahulu kerusakan apa saja yang terjadi pada suatu mesin tersebut. Yang kedua, apabila sudah melakukan pencatatan, alangkah baiknya pihak perusahaan menyeleksi apakah masih ada bagian-bagian mesin yang masih bisa terpakai sehingga bisa digunakan kepada mesin yang lain untuk menghemat pembiayaan. Yang ketiga, apabila langkah tersebut kurang efektif, bisa dilakukan dengan memanggil teknisi mesin untuk perbaikan suatu mesin tersebut. Yang keempat, apabila mesin tersebut sudah tidak bisa diperbaiki oleh pihak teknisi mesin, pihak perusahaan harus bisa mengambil langkah tegas dengan cara membeli mesin baru. Dan untuk yang terakhir, apabila perusahaan belum mampu untuk membeli mesin yang baru, perusahaan juga harus mengambil langkah tegas dengan cara mengurangi kegiatan produksi pada suatu perusahaan tersebut.
Untuk permasalahan yang kedua, bisa saya tarik kesimpulan juga, perusahaan dapat mempergunakan alternatif atau cara-cara ini untuk menyelesaikan persoalan di suatu perusahaan tersebut. Yang pertama, harus diadakannya bagian checker atau bagian pengecekan. Yang kedua yaitu dengan diadakannya sebuah pembagian tugas yang jelas di bagian produksi. Yang ketiga, pihak perusahaan atau bagian produksi harus menyediakan sebuah catatan kecil guna mencatat barang output dan barang input yang akan dikelola oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, dilakukan pengecekan ulang terhadap barang-barang yang ada sebelum dikirim kepada konsumen. Dan untuk permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang ketiga, dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya sebagai pemimpin harus bersikap tegas dan juga memberikan pembagian tugas yang jelas terhadap karyawan-karyawannya. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi terhadap kinerja para karyawan, baik itu kinerja positif maupun kinerja negatif, dengan cara apabila karyawan tersebut misalnya adalah seorang karyawan yang rajin, perusahaan bisa mengapresiasi kinerja karyawan tersebut dengan cara memberikan hadiah atau dengan cara kenaikan jabatan. Untuk karyawan yang malas-malasan, pihak perusahaan bisa mengambil langkah tegas dengan cara memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, guna memberikan efek jerah kepada karyawan tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah pembagian tugas yang jelas. Jadi tidak ada ikut campur antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Misalnya, apabila kita diberi tugas di bagian produksi, jadi kita harus berfokus pada kegiatan produksi. Begitupun sebaliknya untuk divisi pemasaran dan penjualan dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tanggung jawab pada diri masing-masing. Begitu pula apabila suatu pemimpin di perusahaan bertindak tegas apabila di setiap karyawannya tidak memiliki rasa tanggung jawab, percuma saja. Itu hanya akan buang-buang waktu. Nah, mungkin dicukupkan sekian diskusi dari kami. Semoga beberapa pemaparan solusi dapat dijadikan alternatif pada suatu perusahaan tersebut. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, karena kami juga masih sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.